wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Himafi, satu visi Jaya Himafi. Lagi dengan podcast Himafi pada bulan September ini bersama saya Linda Dian Alvela dari Staf Muda PHS. Nah, podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Jember, yaitu Mas Naufal Nurrofiki. Selamat sore Mas Naufal. Selamat sore. Bagaimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya lumayan sibuk sih untuk bulan ini. Karena kemarin juga habis open talk, terus kesehariannya juga lagi ikut program kampus mengajar, ya lumayan sibuk sih. Kita semangat ya Mas. Ya, makasih. Oke, mungkin Mas Naufal bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nggih, terkait jurusan dan juga angkatan berapa. Oh nggih. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naufal Nurrofiki. Saya dari jurusan Fisika angkatan 2018. Saya menjabat saya anggota BPM 2021 sebagai komisi 1 komisi aspirasi. Selama pandemi ini, kegiatannya ini apa aja nih Mas? Dan terus gimana rasanya kuliah secara online ini? Apakah bisa dijelaskan? Apa mungkin lebih enakan offline kayak gitu daripada online gini? Kalau menurut saya sih kegiatan selama online ini ya sebenarnya ya apa ya, cukup boring ya. Karena memang kita sehari-harinya lihat duduk di depan laptop, kemudian mendengarkan dosen menerangkan materinya seperti itu. Terkadang juga saya nggak bisa memungkiri kalau bahwa ketika kelas saya juga pernah dalamnya mengantuk atau ketiduran seperti itu. Terus kalau menurut saya sih sebenarnya untuk kuliah online ini ada baik dan ada buruknya juga sih. Baiknya ya karena memang sekarang kan lagi menjaga prokes kan, protokol kesehatan, kemudian mungkin bisa juga dekat dengan keluarga seperti itu. Tapi kekurangan dari kuliah offline ini yaitu adalah yang pertama itu dalam soal praktikum ya. Menurut saya praktikum ini kurang, mahasiswa tuh sekarang tuh kekurangan dalam mengasah skill seperti itu. Saya waktu pas kuliah offline itu kita diajarkan tentang langsung praktek di laboratorium, jadi mengenal alatnya seperti itu. Jadi kita nggak hanya kenal teori tetapi kita juga mempraktekannya sih gitu. Kalau untuk milih kuliah offline atau online mungkin offline mungkin ya. Kalau memang bisa diterapkan dua-duanya ya alhamdulillah dua-duanya. Mungkin dari praktikumnya mungkin bisa di offline kan, kalau materi atau teorinya bisa di online kan, kayak gitu. Oke Mas, menurutku juga gitu ya Mas, mending itu kuliah offline aja. Soalnya kalau online gini aku juga kurang paham sama materi yang diberikan sama dosen. Ya meskipun dosen sudah menjelaskan, tapi terkadang juga ada beberapa materi yang masih aku belum paham gitu. Ya, kendalanya di situ. Kayak kita juga kayak menanyakan terkadang terkendala batas ruang dan waktu kan gitu kan ya. Kita ingin menanyakan ini berlama-lama sama dosen, bertanya ini kita terbatas jaringan, terbatas waktu kayak gitu kan. Sebenarnya itu sih. Kalau di online kan, kalau offline itu langsung kita tanya, Pak ini nggak bisa, kita kan dosen pasti langsung menjelaskan seperti itu. Terima kasih jawabannya. Gini Mas, sebelum aku bertanya mengenai aspirasi mahasiswa di Fakultas MIPA, aku mau tanya dulu nih, menurut Mas Naufal, seberapa pentingkah aspirasi atau pendapat mahasiswa MIPA dalam menentukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pihak fakultas? Seberapa penting? Sebenarnya kalau saya tuh mikir mengendangnya tuh sangat penting banget, karena dalam suatu
kan itu pasti ada apa ya? Ada kekurangannya. Ada di situ tugasnya mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh fakultas seperti itu. Karena memang apa ya? eh, Aspirasi ini sangat penting juga dalam kehidupan berkampus dan kehidupan selanjutnya, yaitu dalam kehidupan ketika di luar kampus seperti itu, dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itu sangat penting kalau menurut saya kayak gitu. Selanjutnya Mas, pertanyaan yang kedua, Jadi, bagaimana cara mahasiswa untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya ke BPM Fakultas IPA ini Mas? untuk cara menyampaikan aspirasinya itu setiap minggu itu kita menyampaikan atau mengirim Google Form atau link untuk tempat penyampaian atau tempat wadah aspirasi dari mahasiswa seperti itu. Jadinya setiap minggu kami dari BPM itu menyebarkan link itu kepada masing-masing ketua angkatan di setiap jurusan. Jadi dari fisika ya, misalkan fisika dari angkatan sekarang angkatan 2020 sampai angkatan 2018. Semua jurusan seperti itu. Jadinya rata kayak gitu. Selain disebarkan lewat ketua angkatan, nanti ketua angkatan akan menyebarkan lewat di grup angkatannya mereka masing-masing. Kemudian dari kami juga menyebarkan lewat dari snap WA seperti itu. Kalau boleh tahu, selama bulan September ini sudah ada berapa aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepada BPM ya Mas? Untuk bulan September ini udah lumayan banyak sih untuk bulan September ini, sekitar 15 aspirasi dari BPM dari mahasiswa sendiri untuk yang disampaikan seperti itu. Kemarin untuk aspirasi mungkin kemarin ada yang lebih menarik sih sebenarnya. Kemarin ada yang terkait tentang kuliah offline, kemudian tentang sistem regulasi di setiap jurusan seperti itu. Entah itu dari dari memperbaiki jadwal ujian seperti itu. Banyak sih sebenarnya kemarin. Yang paling kebanyakan kemarin yaitu adalah tentang kuliah offline sama sistem regulasi sih gitu. Kalau kemarin ada juga tentang terkait fasilitas gitu, terkait fasilitas yang ada di Ormawa. Kemarin kan ada tanggapan bahwa ada aspirasi masuk bahwa ada bagian Ormawa itu yang bocor seperti itu. Banyak sih kemarin yang yang menyampaikan seperti itu. Dan aspirasinya sebenarnya nggak berpusat kepada dekanat ya ataupun dari kebijakan. Banyak sih aspirasi, ada juga aspirasi yang yang disampaikan atau yang bertuju kepada BEM seperti itu. Terkait kebijakan ataupun hal-hal lain seperti itu. Mas, jadi aspirasinya ini beragam ya Mas, gak cuma dari satu arah saja gitu ya? Iya. Jadi untuk aspirasi sendiri itu kita nggak membatasi. Kalian ingin menyampaikan aspirasi, kami bakalan tampung seperti itu, dan kami akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pihak yang ingin kalian tuju seperti itu sih. Kemarin itu kan BPM melakukan survei terkait kuliah offline ya Mas. Itu BPM membagikan link Google Form untuk diisi oleh setiap mahasiswa di lingkup Fakultas IPA. Itu sudah berapa persen kah mahasiswa yang sudah mengisi link tersebut Mas? Kemarin itu ada 230 mahasiswa. Sebenarnya itu masih dalam berapa persen ya? Cuma sedikit sebenarnya, dari sebagian itu cuma sedikit yang mengisi. Jadinya ya sangat disayangkan. Berapa persen ya? Sekarang dari 250 jumlah mahasiswanya mungkin seperempat mungkin ya, seperempat mahasiswa seperti itu. Sedikit sekali ya Mas. Iya, ya sangat disayangkan sih mungkin ya, karena kan 3 angkatan kan ya, dari angkatan terbaru dari 2021, 2020, 2019 sama 2020. Udah sangat banyak banget, mungkin ya seperempat mungkin kalau 250-an. Bagaimana ya
bagaimana pendapat para mahasiswa di lingkup Fakultas MIPA ini? Apakah mereka setuju atau tidak terkait kuliah yang diadakan secara offline ini, Mas? Gimana tuh, Mas, pendapat mereka? Untuk dari pendapat mereka, kebanyakan mereka pingin kuliah offline sih sebenarnya, karena memang apa ya, feel-nya untuk kuliah online tuh mereka masih belum dapat seperti itu. Jadi mereka tuh kayak masih terkendala sinyal ataupun apa, itu mereka tuh yang dikeluhkan seperti itu. Jadinya mereka tuh dari pendapat dari mahasiswa tuh kebanyakan masih seperti itu sih. Karena memang apa ya, dirasa kayak kuliah offline nih kayak kita nggak dapat apa-apa seperti itu sih. Oke, Mas. Kemudian itu bagaimana ya rata-rata pendapat mereka terkait cara pembelajaran yang dilakukan secara offline ini? Untuk apa namanya? Sebentar ya. Saya belum buka laptop. Nggak apa-apa kan ya? Saya buka dulu bentar. Nggak apa-apa. Maaf ini jadi merepotkan. Oh ya, nggak apa-apa, santai-santai. Dari kami itu kemarin udah ngadain survei, tinggal apa namanya, memberikan kepada pihak dekanat, kemudian suratnya udah keluar kemarin. Jadi kemarin kan yang udah pada dapat kan edaran suratnya itu ya? Iya, Mas, sudah. Kan kuliah offline diperuntukkan untuk angkatan 2020 sama mahasiswa yang ingin melakukan praktikum. Gimana? Mas Novel ini kalau boleh tahu sekarang posisi ada di rumah atau di Jember? Posisinya lagi ada di Jember sih. Di rumah kan, rumah saya di Jember. Maaf, Mas, saya kira di luar Jember. Enggak. Saya kalau untuk aslinya kan saya memang asli Jember, tapi tinggal punya rumah di mana namanya, di NTB sana. Jadinya tuh kalau pulang kan bapak kerja di sana juga kan, jadinya sering pulang ke NTB sana kan. Rumah di Jember cuma rumah apa ya, cuma untuk tempat singgah doang kayak gitu. Tadi pertanyaan tentang apa ya, Dia? Bertanya itu, Mas, terkait cara pembelajaran. Pendapat dari mahasiswa itu cara pembelajaran yang dilakukan secara offline itu gimana? Sebenarnya untuk cara pembelajarannya itu kayak apa nama itu loh, ya dibuat per sesi gitu loh, jadinya itu cuma beberapa apa namanya, dibuat dari satu kelas tuh dibuat beberapa sesi seperti itu. Jadinya ada sesi 1, ada sesi 2. Jadinya kan sehingga tidak menimbulkan apa ya, apa ya, kerumunan kayak gitu deh. Untuk untuk apa namanya, pembelajarannya. Jadi itu apa namanya, untuk menghindari penyebaran COVID itu mereka tuh bilang apa namanya, dibuat per sesi seperti itu. Dan itu apa namanya, untuk mahasiswa yang berada di Jember seperti itu sih.
Mohon maaf, ini Mas Novel memang tidak open cam atau jaringan saya yang kurang bagus? Oh, jaringan saya ya mungkin. Bentar ya. Sudah. Oh iya. Lanjut ya Mas. Ya, monggo. Kan Mas Novel bilang ya kalau misal hanya 1/4 mahasiswa Fakultas IPA yang mengisi link aspirasi tersebut. Nah, menurut Mas Novel, bagaimana cara menyikapi para mahasiswa yang enggan berpendapat mengenai kuliah offline ini? Padahal kan aspirasi mereka itu sangat dibutuhkan gitu Mas. Kenapa, Dek? Aduh. Kan dulu ya, Dek. Bentar ya. Dek. Nah, sudah Dek. Nah, boleh. Oke. Tadi Mas Novel kan bilang ya, yang ngisi link Google Form untuk kuliah offline itu cuma 1/4 dari seluruh mahasiswa Fakultas IPA. Bagaimana cara menyikapi para mahasiswa yang enggan berpendapat mengenai kuliah offline ini? Padahal kan aspirasi mereka itu sangat dibutuhkan gitu Mas. Iya sebenarnya dari kita tuh sangat disayangkan ya untuk suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Ya. Sebenarnya sangat disayangkan ya ketika banyak mahasiswa tuh yang tidak mengisi karena memang mereka kasarannya itu gimana? Mereka mengeluh kuliah online tapi mereka enggan untuk menyuarakan, seperti itu sih. Itu sebenarnya yang jadi penyakit dari mahasiswa untuk saat ini sih, Dek. Jadinya tuh mereka cuma mengeluh tapi tidak menyuarakan, seperti itu. Maka ketika mereka itu sangat, kalau menurut saya sangat disayangkan sih kayak gitu. Karena aspirasi itu sangat sangat menentukan nasib untuk kedepannya, seperti itu sih. Kalau saya seperti itu, jadinya kayak sangat disayangkan saja sih kayak gitu. Kemarin ketika pas open talk ataupun diskusi mahasiswa kemarin tuh banyak yang bilang ingin kuliah offline, seperti itu. Tetapi kalau dari teman-temannya atau enggan mengisi kayak gitu, mengisi kuesioner, itu kayak sangat disayangkan gitu loh. Cuma ngomong tok gitu, nggak ada aksi ya gitu. Sangat disayangkan sih seperti itu. Oke Mas. Dan sebenarnya itu dari kita juga kan, kita nggak bisa memaksa agar mereka untuk mengisi kan, karena memang itu adalah kesadaran kita sendiri kayak gitu. Kemarin juga kita kan udah memberitahukan kepada setiap angkatan untuk mengisi untuk menyuruh teman-teman untuk mengisi kuesioner kayak gitu. Tapi kalau memang mereka enggan atau bagaimana, ya itu balik ke diri mereka sendiri. Dari kita juga nggak mau memaksa kehendak orang lain kayak gitu. Oke Mas. Dari DPM sendiri ini ada cara nggak Mas agar para mahasiswa ini mau berpendapat atau mengeluarkan aspirasinya? Sebenarnya banyak cara sih, Dek. Tapi dan caranya itu udah kami udah kami usahakan, tapi ya dari balik lagi ke mahasiswanya sih, Dek, kayak gitu. Karena untuk menumbuhkan sikap kritis ataupun kepada mahasiswa itu masih agak susah gitu untuk dilakukan. Karena memang banyak faktor yang harus dilakukan. Kayak pertama, menumbuhkan kesadaran dari mereka, seperti itu. Kemarin usaha-usaha yang dilakukan kemarin tuh pada saat kemarin saya diundang sama Kastat untuk menyampaikan aspirasi. Itu kemarin saya juga memberikan materi kepada sekolah advokasi, Deng. Pada sekolah advokasi kemarin saya juga jadi pemateri. Dari situ juga saya tuh menyuruh mahasiswa untuk selalu memberikan aspirasi mereka, entah itu aspirasi apapun, seperti itu. Karena itu semua untuk demi melatih daya kritis mereka, seperti itu. Karena tanpa adanya mahasiswa kita nggak bisa berubah, karena katanya mahasiswa adalah agent of change. Maka dari itu mahasiswa harus punya
harus bisa merubah kayak gitu, merubah dari benar menjadi baik kayak gitu, dari salah menjadi baik kayak gitu deh. Ini Mas, aku mau tanya lagi, pendapat Mas Naufal itu selaku Ketua Komisi 1 Aspirasi terkait kuliah yang diadakan secara offline ini hanya diperbolehkan bagi mahasiswa angkatan 2020 saja. Apa gimana Mas pendapatnya? Kalau pendapat dari saya sih ya fan saja sih ya, mungkin dari saya itu saya angkatan 2020 sama 2000 angkatan 2020 kan kayak apa ya, masih sekarang kan sudah semester 3 kan ya, jadinya udah kayak ini udah apa ya, tingkat lanjut deh gitu. Kalau angkatan semester angkatan 2019 tuh kayak sudah advance gitu kan, kayak kalau angkatan 2020 nih kayak apa ya, susah mengatakan apa ya tuh, jadinya tuh kayak mereka tuh harus benar-benar dilatih pemantapan dasar-dasarnya seperti itu. Makanya angkatan 2020 tuh sangat penting agar dilakukan kuliah offline kayak gitu, karena sebagai regenerasi angkatan selanjutnya deh kayak gitu, entah itu dari praktikum, dari materi seperti itu sih. Karena memang 2 tahun ini yang dirasakan tuh apa ya, kemampuan dari mahasiswa tuh agak mulai menurun kayak gitu, entah dari skill entah pun dari pemahaman kayak gitu. Ini Mas, apa harapan Mas Naufal untuk perkuliahan di Fakultas MIPA ini ke depannya? Harapan saya ya semoga untuk kuliah ke depannya ini bisa bisa sesuai yang diinginkan oleh mahasiswa seperti itu, entah itu dari program pembelajaran, entah itu dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pihak dekanat kayak gitu sih. Semoga itu sesuai dengan keinginan dari mahasiswa. Kemudian mungkin dipertimbangkan lagi mungkin dari kan itu kan cuma angkatan 2020, mungkin angkatan bawahnya juga mungkin bisa atau 2021 atau 19 tuh bisa dibuat kuliah offline juga, karena sebagai regenerasi deh kayak gitu sih kalau menurut saya kayak gitu. Kalau angkatan 2018 sih kalau menurut saya nggak terlalu perlu ya, karena memang sudah mata kuliahnya sudah sedikit, bentar lagi ingin menghadapi tugas akhir kayak gitu, udah menyiapkan tugas akhir ataupun skripsi seperti itu sih. Mungkin nanti kalau 2018 mungkin lebih sering ke labnya sih daripada pembelajarannya. Itu sih. Oke Mas, terakhir nih Mas, apa pesan Mas Naufal untuk mahasiswa fisika? Pesan saya jangan menyerah ya. Semua itu jangan menyerah, tetap semangat. Semua pasti berlalu. Itu sih Dek, karena bentar lagi kan untuk angkatan 2018 semangat, bentar lagi buat nyusun tugas akhirnya 2019. Semangat, jangan sampai putus tengah jalan. Sayang waktu 2 tahun kalau sampai lepas itu sangat disayangkan. Kemudian untuk 2020 pesannya, ini baru awal permulaan, masih ada susah nih untuk berkata-kata ini. Pokoknya itu dah untuk 2021. Untuk adik-adik yang baru masuk, semangat, jangan sampai bilang kalau ini adalah salah jurusan, jangan sampai ya. Kalian punya teman, punya sahabat, punya orang tua, ingat itu ketika kalian udah down, ingat mereka semua. Itu aja sih Dek. Oke Mas, pesannya sangat bermanfaat sekali ya, terima kasih Mas. Ya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Aku ucapin terima kasih banyak kepada Mas Naufal Nurrofiqi selaku Ketua Komisi 1 Aspirasi BPM yang telah berkenan hadir dan berdiskusi pada podcast kali ini.
Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Mas. Nggih, sama-sama, nggih.